Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Novi Rahma Safitri dengan NPM 23412013 dari kelas akuntansi 23A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi konsep pemasaran holistik. Apa sih konsep pemasaran holistik? Jadi, pemasaran holistik sendiri merupakan strategi pemasaran yang mengintegrasikan berbagai aspek dan saluran pemasaran dengan fungsi bisnis lain seperti penjualan, layanan pelanggan, dan pengembangan produk. Tujuan utama adalah menciptakan sinergi antara branding, perjalanan pelanggan, dan juga pengalaman user, sehingga menghasilkan strategi yang terpadu dan konsisten. Filosofi dasar pemasaran holistik sendiri adalah proses keseluruhan lebih baik dari jumlah bagian-bagian yang terpisah. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, ini berarti bahwa keseluruhan strategi pemasaran harus dipandang sebagai salah satu sistem yang integral, bukan hanya sebagai sumbu-sumbu individual. Elemen-elemen utama dari pemasaran holistik sendiri yang pertama adalah marketing internal. Setiap individu di perusahaan, terutama manajemen senior, dianggap sebagai duta merek. Keselarasan internal sangat penting dan mencakup pelayanan karyawan dan juga komunikasi internal yang efektif. Yang kedua adalah pemasaran terintegrasi. Pemasaran terintegrasi sendiri melibatkan koordinasi dan sinkronisasi semua aktivitas pemasaran, mulai dari periklanan, promosi, PR, hingga media sosial untuk memastikan bahwa pesan merek konsisten di semua platform. Yang ketiga adalah hubungan pemasaran, berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, mitra, dan juga stakeholder lainnya. Ini melibatkan strategi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan, untuk membangun komunikasi yang berkelanjutan dan interaksi yang bermakna. Selanjutnya adalah performasi pemasaran. Performasi pemasaran sendiri tidak hanya mengevaluasi hasil keuangan jangka pendek seperti penjualan dan ROI, tapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kepuasan pelanggan, retensi, dan kualitas produk. Pendekatan ini juga menghitungkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. Selanjutnya adalah manfaat pemasaran holistik. Yang pertama adalah meningkatkan engagement pelanggan. Dengan integrasi yang sempurna, engagement pelanggan dapat ditingkatkan sehingga meningkatkan brand royalty. Yang kedua adalah optimalisasi ROI. Integrasi yang baik dapat meningkatkan return on investment atau ROI. Dan yang ketiga adalah memperkuat citra merek perusahaan. Pesan merek yang konsisten dapat memperkuat citra merek dan juga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Contoh dari implementasi pemasaran holistik sendiri adalah Coca-Cola, menggunakan kampanye Real Magic untuk menyegarkan identitas merek secara global dan menekankan filosofi yang melampaui iklan. Dan yang kedua adalah Starbucks yang menerapkan personalisasi dalam layanan pelanggan dengan menyebutkan nama pelanggan di cup cangkir kopi mereka, sehingga berkomitmen terhadap keberlanjutan untuk menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Dengan menerapkan konsep pemasaran holistik, perusahaan dapat menciptakan strategi yang lebih efektif dan juga responsif terhadap kebutuhan serta harapan pelanggan, sekaligus membangun hubungan yang lebih kuat dengan semua pemangku kepentingan. Sekian materi tentang pemasaran holistik yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.